Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan animasi video yang berisi tentang penjelasan dan uraian analisis isu kontemporer. Pada video kali ini merupakan tugas kelompok pelatihan dasar CPNS kelompok 3 angkatan 10 Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Adapun judul materi yang akan kami sampaikan adalah berkaitan tentang dampak negatif korupsi yang terjadi di Indonesia. Latar belakang. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang telah lama mengakar di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan lembaga seperti KPK, fenomena korupsi masih kerap ditemukan di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian ada pun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan konsekuensi dari praktik korupsi. Yang ketiga, untuk memberikan landasan bagi perumusan kebijakan atau strategi pemberantasan korupsi yang lebih tepat sasaran. Yang kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama adalah mengapa korupsi masih marak terjadi di Indonesia meskipun sudah ada regulasi dan lembaga pemberantasan korupsi. Yang kedua, apa saja dampak negatif korupsi terhadap ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana pengaruh korupsi terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Berikutnya untuk analisis masalah. Untuk analisis masalah kami menggunakan metode APKL, di mana A adalah untuk aktual, P problematika, K kelayakan, dan L layak. Ada 3 isu yang kami angkat. Isu yang pertama dampak negatif korupsi di Indonesia, kemudian penyebaran hoax, dan yang ketiga terorisme. Untuk isu yang pertama, dampak negatif korupsi di Indonesia, kami memberikan nilai 5 untuk aktual, 5 untuk problematika, 5 untuk kelayakan, dan poin 5 untuk layak. Selanjutnya untuk isu yang kedua, penyebaran hoax, kami memberikan nilai 4 untuk aktual, kemudian nilai 3 untuk problematika, dan nilai 3 untuk kelayakan, serta nilai 3 juga untuk layak. Isu yang ketiga adalah terorisme. Untuk isu terorisme kami memberikan nilai 4 untuk aktual, kemudian nilai 4 juga untuk faktual, begitu juga dengan kelayakan dan layak. Nah, dari hasil analisis masalah menggunakan metode APKL ini, kami mendapatkan nilai tertinggi untuk dampak negatif korupsi di Indonesia. Selanjutnya, kami akan melakukan teknik pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah sesuai dengan metode APKL tadi, maka kami mengambil masalah utama mengenai korupsi yang meluas di sektor publik maupun swasta. Untuk analisis masalah, kami menggunakan diagram fishbone, menggunakan 5 WH akar. Yang pertama manusia, sistem, lingkungan, dan teknologi. Untuk perumusan solusi, kami menggunakan basis strategi SMART, di mana S-nya untuk spesifik, M-nya untuk measurable, A-nya untuk achievable, R untuk relevant, and T untuk time bound. Selanjutnya untuk implementasi dan monitoring, dan yang terakhir adalah evaluasi keberhasilan. Evaluasi keberhasilan kami menggunakan indeks persepsi korupsi atau IPK dari Transparency International. Teknik pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis akar masalah atau root cause analysis. Yang ketiga, perumusan solusi berbasis strategi SMART. Yang keempat, implementasi dan monitoring.
Dan yang terakhir adalah evaluasi keberhasilan. Selanjutnya, rumusan isu strategis. Tingginya tingkat korupsi yang terstruktur dan meluas di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia menimbulkan kerugian negara, menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Sehingga diperlukan strategi terpadu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum yang konsisten, serta pemberdayaan masyarakat dan teknologi anti korupsi. Gagasan solusi atau upaya pencegahan. Yang pertama, pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang kedua, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi. 3. Penggunaan teknologi dan sistem digital. 4. Perlindungan dan penghargaan bagi pelapor. 5. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten. 6. Partisipasi publik dan peran media. Intisari dan rekomendasi. Faktor penyebab utama korupsi di Indonesia meliputi lemahnya penegakan hukum, minimnya transparansi dan akuntabilitas, budaya permisif terhadap korupsi, konflik kepentingan dan politisasi birokrasi, rendahnya kesejahteraan sebagian aparatur negara, dan pengawasan publik yang belum optimal. Adapun rekomendasi cara-cara untuk pengurangan korupsi di Indonesia, yang pertama itu dengan cara penguatan institusi penegak hukum. Kemudian yang kedua, digitalisasi dan transparansi layanan publik. Yang ketiga, pendidikan dan budaya anti korupsi. Kemudian yang keempat, reformasi politik dan pendanaan partai. Kemudian yang kelima, perlindungan whistleblower dan pelaporan korupsi. Kemudian yang terakhir itu partisipasi masyarakat dan media sosial.